Bayangin suasana Madinah waktu itu. Rasulullah baru saja wafat. Umat Islam langsung kaget, syok berat, bahkan sebagian gak percaya. Bayangkan aja sosok yang mereka cintai, panutannya, pemimpin mereka, tiba-tiba pergi. Gimana gak panik? Ada sahabat besar seperti Umar bin Khattab yang saking gak terimanya bilang, siapapun yang bilang Muhammad wafat akan kutebas dengan pedang. Itu menunjukkan betapa dalam cintanya beliau kepada Nabi. Tapi di sisi lain, umat butuh ketenangan, butuh seseorang yang bisa mengembalikan mereka ke realita tanpa kehilangan arah. Disinilah peran Abu Bakar muncul. Waktu itu beliau lagi di luar Madinah, begitu dengar kabar Nabi wafat, langsung balik ke kota. Begitu masuk rumah Nabi, Abu Bakar memastikan sendiri. Beliau buka kain penutup wajah Nabi, cium keningnya, lalu berkata, "Engkau tetap indah di hidupmu maupun setelah wafatmu." Lalu Abu Bakar keluar menemui orang-orang. Suasana masih kacau, banyak yang nggak bisa menerima kenyataan. Saat itu Abu Bakar naik ke mimbar, dan dengan suara tegas tapi tenang, beliau berkata kata-kata yang sampai sekarang terkenal banget. "Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Tapi barang siapa menyembah Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati." Kemudian Abu Bakar membaca ayat Al-Quran, surah Ali Imran ayat 144. Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Sungguh, telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kalian akan berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Ayat itu seperti tamparan lembut. Orang-orang yang tadi syok, termasuk Umar, langsung tersadar. Umar yang tadinya menghunus pedang, akhirnya lemas, jatuh berlutut, karena ayat itu seakan baru pertama kali masuk ke hati mereka. Padahal mereka sudah sering dengar, tapi momen itu membuat ayatnya benar-benar mengena. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa pentingnya peran Abu Bakar. Dalam kondisi paling genting, beliau bisa jadi figur yang menenangkan, mengingatkan umat agar tidak larut dalam emosi. Fakta menariknya, sikap Abu Bakar ini bukan cuma spontan, tapi lahir dari pemahaman mendalam tentang Al-Quran. Ayat Ali Imran 144 itu kan sebenarnya sudah ada sejak Perang Uhud, ketika Nabi sempat dikira gugur di medan perang. Waktu itu Allah sudah mengingatkan umat Islam, jangan sampai imanmu tergantung pada hidup atau matinya Nabi. Dari kejadian ini ada pelajaran penting buat kita, bahwa iman jangan digantungkan ke figur manusia, sekuat apapun cintanya kita pada seseorang, karena manusia pasti mati. Yang nggak mati cuman Allah. Kepemimpinan yang kuat itu bukan selalu soal otot atau marah, tapi justru kemampuan menenangkan orang di saat semua orang kehilangan arah.